Shalom, perkenalkan nama saya Evita Sudajayono, NPM saya 19040101014. Saya adalah mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Prodi saya PPKN, jurusan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mereview ulang tentang materi yang telah diberikan oleh dosen saya pada saya tentang Undang-Undang Kewarganegaraan yang pernah ada di Indonesia. Kewarganegaraan adalah penduduk asli yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah negara tersebut dan wajib melaksanakan kewajiban dan haknya di negara tersebut. Di Indonesia, kewarganegaraan diatur oleh undang-undang yang sudah ada sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan sampai sekarang pun masih ada meskipun mengalami beberapa perubahan. Di Indonesia mengalami beberapa perubahan undang-undang mengenai kewarganegaraan, yaitu pertama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, kedua yaitu Persetujuan Konferensi Meja Bundar yang diadakan pada tahun 1949, yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946. Dalam undang-undang ini, warga negara adalah warga negara yang asli pribumi. Kemudian adalah warga negara yang bukan asli pribumi tetapi sudah tinggal dan berkediaman di wilayah negara Indonesia setidaknya lebih dari 5 tahun. Kemudian yang ketiga adalah melalui naturalis. Yang keempat adalah orang asing atau warga negara asing yang mengajukan dirinya sebagai warga negara Indonesia. Itu adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. Kemudian yaitu melalui Persetujuan Konferensi Meja Bundar. Melalui Persetujuan Konferensi Meja Bundar ini tidak hanya menyatakan tentang kedaulatan negara Indonesia saja, tetapi juga tentang status kewarganegaraannya juga. Nah, dalam pembagian kewarganegaraan ini, warga Indonesia yang diakui statusnya yaitu warga negara yang sudah bertempat tinggal dan lahir di wilayah Indonesia kurang lebih 6 bulan setelah kedaulatan Indonesia. Namun apabila orang tersebut lahir atau bertempat tinggal di Indonesia sebelum atau kurang dari 6 bulan kedaulatan Indonesia, maka warga negara tersebut tidak diakui oleh bangsa Indonesia. Nah, itu adalah melalui Persetujuan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946. Dalam Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 ini tidak ada perbedaan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946. Karena apa? Warga negara yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 62 ini adalah warga negara yang diakui juga oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946. Hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 ini seseorang mendapatkan statusnya sebagai warga negara Indonesia apabila melalui beberapa cara ini, seperti pertama, melalui kelahiran, pengangkatan, dikabulkannya permohonan, kewarganegaraan, perkawinan, atau turut serta ayah atau ibunya, dan bisa juga melalui surat pernyataan. Nah, itulah Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 yang tidak beda jauh dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946. Kemudian pada zaman Presiden B.J. Habibie terjadilah perubahan. Karena apa? Karena pada waktu itu kaum Tionghoa tidak mendapatkan hak
haknya atau statusnya sebagai warga negara Indonesia, dan terjadilah diskriminasi terhadap mereka. Sehingga Bapak Presiden B.J. Habibie ini melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 ini menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Karena apa? Karena dalam undang-undang ini diharapkan tidak adanya lagi diskriminasi terhadap kaum Tionghoa atau kaum asing lainnya, dan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin canggih. Maka dari itu, perubahan Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 untuk menghindari diskriminasi yang terjadi pada masa tersebut. Nah, itulah review dari saya tentang Undang-Undang Kewarganegaraan yang pernah ada di Indonesia. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam memahami perbedaan undang-undang tentang kewarganegaraan yang pernah ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih.